Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FTM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini seperti biasa kita bertemu lagi di acara Hikmah. Hikmah di mana acara ini senantiasa menjanjikan satu perjalanan hidup manusia, bagaimana sang makhluk ini menyongsong hidayah dari Sang Khalik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, di beberapa waktu yang senantiasa Anda bisa menyimak acara Hikmah ini, pasti Anda menemukan banyak versi bagaimana orang per orang mendapatkan hidayah dengan bermacam-macam kejadian, bagaimana dia mendapatkan satu pencerahan dalam kehidupannya melalui penuturan temannya, bagaimana dia juga mulai berubah sikapnya, kemudian melalui memperbaiki kualitas hidupnya, kemudian dia juga bisa karena media termasuk TV ataupun radio di MTA ini. Dan kali ini kita akan bertemu dengan saudara kita yang berasal dari Magelang. Kita langsung sapa beliau dengan Bapak Supriyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supriyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, iya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Priyo ini yang pernah saya temui tatkala berkegiatan nafar di periode pertama di bulan Ramadan untuk tahun ini 1443 Hijriah atau 2023 Masehi. Kita akan langsung wawancarai beliau terkait dengan kisah hidupnya sehingga beliau bisa sekarang mengaji Quran Sunnah ini di Majelis Tafsir Al-Quran. Pak Priyo, sekarang usianya berapa Pak Priyo? Sekarang Alhamdulillah saya sudah 69 tahun. 69 tahun. Ya, 69 tahun. Putranya berapa Pak Priyo? Saya putra 2, cucu 4. Putra 2, cucu 4. Dan sekarang ini di rumah ada siapa saja? Ada ibu, putra, atau mungkin juga dengan cucu? Ibu ada, anak juga ada, cucu ada. Wah, alhamdulillah. Berarti ini di masa-masa bisa dibilang dari sisi fisik saya tidak bisa mengatakan muda kembali ya. Kalau semangat boleh muda. Dari penampilan sekarang ini yang sudah sepuh ya, lebih dari setengah abad, itu berarti Pak Priyo berada dalam kehangatan keluarga ya, karena ada istri, ada anak, ada cucu juga. Nah Pak Priyo, mungkin bisa disampaikan ya di kegiatan kesehariannya Pak Priyo ini sebagai apa Pak Priyo? Sekarang saya sebagai purnawirawan pensiunan PT KAI. PT KAI ya? PT KAI, yang mana kegiatan saya ya memong cucu, memelihara ayam, dan juga ikan, dan yang tidak lain lagi hobi saya sekarang olahraga renangnya. Oh, alhamdulillah. Berarti untuk kebugaran kesehatan ini prima ya, karena juga masih tetap eksis dengan olahraga renangnya.
Ya, dan Pak Priyo ya, mungkin orang sekarang kalau melihat teks Supridjo itu memang karena asli beliau adalah orang di masa lalu ya, yang di sana ejaannya pasti Supridjo begitu ya. Dulu memang di sini di Solo juga ada S Sari Petojo apa Sari Petoyo ya kalau begitu ya. Ya, dan kemudian ini Pak Priyo, mungkin bisa disampaikan dari awal Pak Priyo ini memang kelahiran Magelang. Saya betul-betul kelahiran Magelang, di kampung dusunnya Kebu Kuning, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Ya, ini termasuk serumah melihat Pak Priyo ada di televisi MTA TV. Kebetulan ini kan TV-nya tidak di setel, tapi sering melihat. Oh ya, mengapa nggak melihat? Mengapa tidak melihat? Dan itu baru tidur. Oh, ya baik. Ya, Pak Priyo mungkin bisa dikisahkan Pak Priyo. PT KAI ya, Kereta Api Indonesia. Dulu sebelumnya mungkin ada PNKA, PJKA, semuanya dari tahapan-tahapan di mana perusahaan jawatan ya, PDKA, perusahaan jawatan kereta api dan lain sebagainya. Dari mulai kapan Pak Priyo ini bergelut di dunia perkereta apian? Saya masuk di kereta api tahun 1974, ketika itu sudah PJKA. 74, usia berapa waktu itu? Waktu itu saya baru lulus STM, nganggur 2 tahun. Ya. Saya lulus STM 72. 72. Ya, berarti masih belia sekali gitu, masih belasan tahun mungkin ya. Dan dan saya tidak tahu juga versi yang dahulu dengan yang sekarang itu beda nggak apa tidak. Karena dulu yang namanya STM itu ibaratnya tidak pernah ada siswa putri di sana, tidak ada putri di sana. Nah, apakah betul tidak ada siswa putri di sana atau siswi di sana? Betul. Untuk saya sekolah setelah SD masuk ST juga semua laki-laki, dan masuk STM semua juga laki-laki. Kemudian tidak ada yang putri. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang bisa dikatakan kenakalan lah remaja zaman dulu, begitu. Mungkin apakah bisa dikisahkan bagaimana seorang Supriyo itu apakah termasuk orang yang anak yang biasa-biasa seperti pada umumnya, atau agak bandel, atau mungkin sangat pendiam? Ya, kalau di rumah, Insya Allah seperti biasa-biasa. Namun kalau di luar, karena dulu itu ketika remaja kan hobinya itu untuk melihat kesenian. Pada waktu kita masih muda itu, terutama kesenian yang ada di Kabupaten Magelang itu sangat-sangat banyak, dan tiap malam minggu itu pasti ada yang namanya kesenian Kubro Siswo, yang mana itu orang yang melihat itu betul-betul laki perempuan jadi satu. Tidak ada istilah batas-batas mana untuk perempuan, mana untuk laki-laki, jadi satu. Ya, desek-desekan gitu modelnya. Nah ya, jadi untuk di Magelang itu memang ada ya kesenian di
banyak tempat itu seperti Banyumas ada Sintren, kemudian di Boyolali ada Dolala, ada Kubrosiswa dan sebagainya. Nah ini Bapak yang ada di melihat yang Kubrosiswa, di mana penontonnya itu seperti layaknya orang melihat sekaten di zaman dulu ya. Sekaten itu zaman dulu kan berdesak-desakan sampai sulit untuk jalan saja. Dan apa yang diambil manfaat menurut Pak Priyo dalam tanda kutip manfaat di situ? Ya kalau zaman dulu masih muda, ya tentunya sama-sama remaja itu kadang-kadang ya istilahnya untuk mencari apa istilahnya itu kenalan dengan perempuan-perempuan di daerah kecamatan, misalkan kita nonton biar istilahnya banyak kenalannya. Dan itu memang terus terang aja kadang-kadang semua laki-laki yang di daerah pedesaan itu karena memang hiburannya cuma itu, cuma untuk melihat kesenian-kesenian yang seperti itu. Jadi memang suatu istilahnya apa ya, hobi atau hiburan gitu ya. Ya, jadi Pak Priyo mengambil kesempatan di waktu berdesak-desakan dan di sana ada putri juga, ada perempuan yang berdesak-desakan itu. Ya kadang-kadang gitu. Ya. Dan waktu itu Bapak belum mengenal mengaji dan di sana terjadi banyak hal ya? Ya belum mengenal mengaji yang betul. Taunya ngaji ya cuma kalau dulu itu ngaji ya cuma ada pengajian umum, terus hanya mendengarkan. Dan samping mendengarkan ya sama duduknya sama perempuan-perempuan itu kalau masih muda. Ya. Nah di sana kenakalan terjadi ya. Bapak mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Ya, betulnya apa ya istilahnya itu seperti hobi atau senang gitu masalah-masalah yang seperti itu. Karena memang dulu tidak tahu bahwa yang namanya begitu itu dosa atau yang begitu itu dilarang oleh agama itu kita belum tahu. Ya. Dan waktu itu sudah menjadi apa ya kegiatan menonton kesenian Kubrosiswa itu sendiri. Sebenarnya keseniannya nggak ada masalah ya Pak Priyo, tapi kondisi penontonnya yang jadi masalah sebenarnya. Ya betul. Kalau keseniannya enggak masalah. Ya. Kebetulan saya setelah itu ya kadang-kadang sering mengikuti menjadi pemain ikut kesenian itu untuk kita memberikan atraksi-atraksi yang bisa dilihat oleh masyarakat. Seperti komedi di atas tali itu yang pakai bambu itu. Ya. Jadi meniti tali ya, berjalan di atas tali begitu. Jadi misalkan kita naik ke atas, langsung kita putar-putar, kita bisa kayang dan bisa turun dengan mengambil tali yang mana tidak bisa sampai tanah, kita anjlok gitu. Seolah-olah biar penonton itu tahu bahwa wah jatuh, tapi sebetulnya tidak. Nanti naik lagi. Ya, paham Pak. Jadi Kubrosiswa ini pemirsa adalah satu kesenian yang ada di Magelang. Itu ada seni tari ya Pak ya, yang menggambarkan tari keprajuritan kalau tidak salah, benar? Iya, hampir-hampir gitu. Hampir-hampir. Dan itu ditarikan secara berkelompok ya. Ada mungkin 25 atau bisa 30 orang di sana begitu. Dan ada yang membawa kalau tidak salah juga tameng dan pedang begitu. Ya betul. Ya. Dan Pak Priyo, kegiatan-kegiatan itu sebenarnya menonton Kubrosiswa itu sendiri juga diketahui ya oleh orang tua kita.
ya diketahui, tapi kan biasanya anak muda kan langsung habis sholat isya gitu, karena dulu juga sudah sholat, namun ya sekedar kita sholat, setelah sholat isya tahu ada kubro ya terus berangkat aja. Oh, jadi kubro siswa disajikan di malam hari itu ya Pak? Malam hari. Oh ya ya. Ya baik. Dan pemirsa, kita tahu bahwa saya tidak mungkin akan meminta secara detil apa yang dilakukan oleh Pak Priyo ini ketika di sana beliau itu berdesak-desakan dengan perempuan begitu, karena waktu itu masih remaja dan beliau menggunakan kesempatan itu seakan-akan seperti hilang kendali, bahkan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau masalah sholat dilakukan dan termasuk ini menjadi bagian yang tidak ditinggalkan sebenarnya kalau sholat itu, Pak Priyo. Betul, sejak kecil saya sudah sholat karena memang rumah saya pun dekat dengan masjid. Jadi sejak kecil selalu ke masjid, sholat 5 waktu itu selalu. Namun ya seolah-olah hanya sekedar apa ya istilahnya melaksanakan, dan kalau dulu misalkan yang namanya sholat itu cuma ngaji, ada tuntunan pesolatan yang seperti yang kita lakukan ketika dulu ya seperti itu. Ya, ya. Baik Pak Priyo, paling tidak sudah punya atau mendapatkan gambaran Pak Priyo di masa remaja itu seperti apa, dan kita juga akan teruskan bincang kita di siang hari ini terkait juga bagi pemirsa yang ingin bertanya tentang Pak Priyo tadi dalam perjalanannya hingga sekarang ini bisa mengaji Quran dan Sunnah melalui Majelis Tafsir Al-Quran, itu seperti apa perjalanannya. Nah, itu kita akan ikuti, namun selepas jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak saja Hikmah untuk hari ini. Dan kita masih bersama Bapak Supriyo dari Magelang ya. Pak Supriyo masih ada di sini ya? Masih, alhamdulillah. Iya. Pak Supriyo, ini ngomong-ngomong tentang perjalanan tadi di masa muda ya. Kemudian mungkin bisa disampaikan ini bagaimana terkait dengan mulai meninggalkan dunia yang dulu penuh dengan kekurang ajaran anak-anak zaman dulu begitu, masa remaja zaman dulu itu mulai ditinggalkan mulai sejak kapan ini Pak Priyo? Alhamdulillah saya mengakhiri remaja itu sekitar tahun 1981 karena nikah. Namun setelah itu pun karena kita belum tahu masalah agama yang betul, tahunya cuma sholat, ya masih tetap saja untuk melakukan sesuatu yang dulu kita lakukan. Seperti contohnya ikut main kartu, atau pas kalau zaman dulu di daerah Jogja, kebetulan saya setelah masuk kerja 74 itu kos 5 tahun di daerah Gedeng Banciro. Jadi di daerah itu memang daerah tempat-tempat orang yang istilahnya boleh dikatakan anak nakal gitu. Jadi saya berhubungan dengan orang-orang itu, diajak main kartu, diajak gini, ya ketika itu kita ya mau-mau aja. Kebetulan setelah kita mau, pernah satu malam itu saya ikut main pasbrek. Alhamdulillah Allah memberi kemenangan ketika itu.
Alhamdulillah ya. Iya, yang mana satu malam itu saya pernah menang itu 14.000, padahal ketika itu tahun 74 tuh gaji itu cuma 6.000. Itu. Jadi ketika itu setelah itu ya sering sekali itu apa istilahnya itu menjadi apa ya? Menjadi hobi. Masalah-masalah main itu, entah itu main kartu gaple, entah itu main kartu Cina, itu insya Allah dulu itu ya kami lakukan karena ya memang belum tahu masalah mana yang haram, mana yang halal itu. Ya, ya. Dan kemudian mulai meninggalkan hal-hal seperti itu sejak kapan? Padahal itu sudah menikah pun masih terjadi masa jahiliyah, Pak Priyo. Ya, terus sekitar tahun 80-an saya kan pulang ke desa. Pulang ke desa, ya kalau di desa tidak ada yang namanya istilahnya apa judi seperti di kota tidak ada. Namun permainan-permainan yang itu masih ada. Jadi tiap habis isya saya selalu bersama-sama berlima itu main kartu, walaupun tidak pakai apa uang, itu. Namun ya bagaimana, setan kan betul-betul sangat pandai untuk menggoda. Kebetulan ketika itu ada tetangga saya yang mengajak, yuk main kartu ongking pakai lotre babon gitu. Jadi kalau yang menang nanti mendapat babon, yang kalah mendapat apa gitu, itu diundi dengan nilai. Alhamdulillah ketika itu kebetulan pas habis mengubur jenazah, langsung ke tempat tetangga itu main dari jam 1 habis luhur sampai isya. Sampai isya itu main. Nah, ketika ada azan ya kita berhenti sholat bersama di tempat itu. Kartunya diletakkan semua, ikut sholat berjamaah, ya ada imamnya, ada yang makmum gitu. Ya, ya. Jadi Maghrib pun juga gitu sama. Nah, kalau isya kan kita bisa isyaan malam. Nah, itu setelah kita keluarga pulang kampung juga masih kadang-kadang apa istilahnya dilakukan. Itu main, ya kadang-kadang apa minum, ya. Minum yang namanya ketan ireng, atau kalau dulu kan istilahnya itu Sate. hanya untuk apa, biar panas, biar anget gitu. Ya, ya, ya. Ya, jadi sebenarnya sholat itu dilakukan ya, tapi di sana tidak membawa asar atau dibawa dalam kehidupan sehari-hari ruh daripada sholat itu sendiri. Jadi betul. Di sana sepertinya sholat tetap berjalan, tapi maksiat pun tetap terus, begitu ya? Iya, betul. Ya, ya. Kemudian Pak Priyo benar-benar memahami bahwa hal tersebut sebenarnya dosa dan sadar bahwa ini dosa dan lalu ditinggalkan. Itu sejak kapan sebenarnya? Ya sejak tahun 2006, itu kebetulan di masjid saya itu ada pengajian yang datang, namun belum ada namanya, jadi cuma pengajian yang ngasih kajiannya dari Jogja. Dan sementara itu saya pun juga tidak melihat, karena kalau di kampung itu dulu ya, kalau yang bawa itu orang-orang yang lain ya tidak mau mendengarkan. Kalau yang bawa nanti orang yang lain, itu yang orang itu ya tidak mau mendengarkan, karena seolah-olah selalu apa, seperti fanatik gitu. Ya, bukan golongannya begitu ya? Iya, bukan golongannya. Alhamdulillah ketika itu pas kajian itu sudah berlangsung, saya pun juga tidak mengikuti. Itu kajian itu dilaporkan di Polsek. Nah, kebetulan saya walaupun itu kan jadi takmir masjid.
saya dihubungi oleh Pak Kadus bahwa kajian yang ada di masjid itu dilaporkan. Untuk pada waktu itu saya betul-betul ikut mendengarkan, walaupun di luar apa yang dikaji kok pengajian kok dilaporkan di Polsek. Kebetulan juga ketemu sama yang tugas dari Polsek, saya pun ya bicara-bicara, terus kita dengarkan. Nah, setelah itu kok yang ngajinya kok betul-betul Al-Quran. Nah, semenjak itu saya tiap malam Selasa itu walaupun terlambat, kalau tidak ada acara kalau tidak acara undangan yang biasa kita lakukan di kampung gitu, hari gizi seperti tahlilan, itu saya ngaji. Tapi kalau ada undangan ya saya tidak ngaji. Sampai-sampai pernah kepegrok sama ustadznya, kok tidak datang Pak Priyo? Kebetulan ada hari gizi gitu. Ya, jadi kegiatan lama-lama saya disuruh masuk. Ya, kegiatan yang tidak dituntunkan ya ternyata ya bahwa itu ya. Ya, dan waktu itu jadi sadar ya bahwa apa yang dilakukan atau disampaikan di pengajian itu ternyata berdasar, kemudian Bapak juga, Pak Priyo ini juga membuktikan bahwa itu ada di ayat-ayat di Quran, begitu Pak? Leres. Setelah kita mengikuti, pulang saya buka Quran terjemahan. Kebetulan saya punya Quran terjemahan karena anak saya pun kayak sekolah kan di SMA Muhammadiyah, jadi punya Quran terjemahan. Saya buka, sebenarnya pas Qurannya ya gitu. Alhamdulillah lama-lama ustadznya itu memanggil saya supaya untuk mengikuti di dalam. Alhamdulillah saya masuk, dan alhamdulillah setelah itu saya sedikit-sedikit tahu Islam yang sebenarnya itu kayak apa. Alhamdulillah dengan kajian-kajian itu tahu, tapi belum tahu kalau itu MTA itu belum tahu. Ya. Dan berjalannya waktu Pak, Bapak mengikuti pengajian itu, apakah Bapak merasa bahwa beda, dalam artian beda begini, kalau dulu sholat tetap sholat, tapi maksiat juga terus jalan. Nah, kalau setelah mengerti kajian tersebut, dan di situ juga pasti diimbau untuk bisa melakukan atau menerapkan atau mengamalkan di dunia yang dinyata, di keseharian, begitu. Nah, itu Bapak juga mulai berubah, begitu Pak? Betul. Semenjak saya tahu, saya langsung mulai berubah. Step by step, yang dulunya itu saya lakukan padahal itu berdosa, saya tinggalkan semua. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, walaupun ya banyak temuan, banyak asutan dari luar yang mana dulu sering ini, sekarang sudah tidak mau begini-begini. Namun karena itu hidayah ya alhamdulillah saya bisa menerimanya. Ya. Jadi Bapak juga tidak merasa kehilangan. Apakah Bapak tidak merasa kehilangan bahwa itu sesuatu, anggap saja lah mungkin itu satu berkah begitu, karena diundang ke sana kemari, dan di sana kita mendapatkan satu imbalan, bahkan terkadang selain makanan juga uang, begitu Pak? Alhamdulillah tidak. Saya malah istilahnya itu senang bisa istilahnya itu langsung meninggalkan hal-hal yang betul-betul itu tidak ada tuntunannya di Al-Quran dan Sunnah pun, dan contoh dari Nabi pun tidak ada. Alhamdulillah saya langsung meninggalkan. Namun ketika itu saya habis kajian, saya juga masih sering rokok. Karena belum pernah ditegur sama ustadz yang mengampu. Saya setelah kajian mengeluarkan rokok, langsung rokok. Tapi sekarang sudah berhenti? Alhamdulillah sudah. Ketika itu pun sekitar tahun 2006 akhir. Bagaimana? Itu saya berhenti merokok karena ketika itu dari
ustadz yang mengampu itu bilang sama saya, Pak Pri, panjenengan punya pit motor poswan, punya. Daripada ngerokok itu tutup panjenengan dikasihkan belakang knalpot pun itu sudah sama dengan rokok. Nah, itu saya sampai mendengar itu dan saya pun tidak merasa marah atau tidak merasa sedih. Langsung saya tanya, terus terang aja Ustaz, ayat mana yang tidak membolehkan aku? Karena rokok itu betul-betul di Quran pun tidak ada. Akhirnya dikasih surat Al-Baqarah 195, ya setelah itu saya otomatis langsung berhenti rokok. Talak 3, langsung tidak merokok. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya, jadi pada waktu itu Bapak tidak mulai dalam akan berhenti merokok itu tidak mulai tahap demi tahap? Enggak, langsung alhamdulillah saya bisa langsung tanpa dengan istilahnya itu pakai permen atau pakai kemil-kemil apa, enggak, langsung tidak merokok. Dan niat saya tidak akan mau membelikan rokok orang lain dan saya tidak akan meminta, itu syaratnya itu. Meskipun terkadang di satu kesempatan misalnya ketika Bapak datang ke resepsi atau walimah itu ditawari rokok. Ya alhamdulillah karena saya sudah tidak ngerokok ya tidak mau. Ya. Nah, itu yang paling berat itu kan di kantor. Ketika itu saya kan punya anak buah sekitar 16. Padahal tiap hari sering saya kasih rokok. Nah, ketika itu saya bilang, mulai sekarang karena saya sudah tahu kalau sama saya tidak boleh minta rokok. Kalau minta monggo silahkan, misalkan foto atau bakwan atau apa, yang penting bukan rokok. Saya bilang gitu. Ya alhamdulillah semua apa istilahnya itu bisa menerima, alhamdulillah. Apakah justru ada yang menanyakan mengapa Pak Priyo menjadi seperti itu? Ya saya terangkan itu dengan ayat itu. Al-Baqarah 195 itu. Jangan infakkan hartamu di jalan Allah. Jalan setan itu. Ya, belanjakan hartamu jalan Allah, ya, dan hartamu ya. Infakkanlah hartamu di jalan Allah ya. Ya, betul. Ya. Dan adakah yang juga mengikuti anjuran atau penyampaian dari Pak Priyo ini, kemudian berhenti merokok juga? Ya ada. Anak buah saya juga ada yang tidak merokok walaupun dia tidak ngaji di MTA. Tapi semua yang ngaji di MTA yang bersamaan saya itu dulu itu 6 orang itu semua perokok semua. Perokok semua. Alhamdulillah sudah hendak merokok semua sekarang. Iya. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, ada kesempatan mungkin satu penelpon kalau ada ya. Tapi di penghujung acara ini mungkin saya juga akan bertanya Pak Priyo, apakah keluarga termasuk istri sangat mendukung, senang sekali dengan perubahan Bapak ini, termasuk meninggalkan rokok dan mengamalkan hasil kaji itu? Alhamdulillah semua mendukung, semuanya mendukung, istri mendukung, anak mendukung, semuanya mendukung. Ya, karena saya juga melihat ada orang yang cenderung ketika dia bau rokok lebih nyaman begitu dibanding ketika bau mulut yang tidak sedap. Ya kalau saya misalkan ada orang yang rokok itu saya tidak istilahnya tidak sengit, tapi silahkan karena mungkin dia belum menerima hidayah. Namun untuk saya itu begitu kita berhenti selamanya akan berhenti merokok. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak Priyo, terima kasih sekali di hari ini Bapak menyampaikan sesuatu hal yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semuanya.
berhenti merokok, kemudian mengamalkan kajian, meskipun dulunya juga sholat, tapi di sana dalam kehidupan keseharian tidak mendasari tingkah laku kita semuanya sebagai orang Islam yang taat beribadah. Jadi kita sepertinya tidak berbekas ketika kita melakukan sholat itu. Adakah yang bisa disampaikan kepada para pemirsa dan pendengar di siang hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada para pemirsa TV, pendengar radio Persada, marilah kita betul-betul untuk mengaji Quran dan Sunnah, betul-betul kita pelajari, kita tadaburi, karena itu memang perintah Allah dan memang itu dicontohkan oleh Rasulullah. Marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan monggo yang mungkin masih pemirsa TV atau pendengar radio bisa bergabung dengan Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun panjenengan berada. Tentunya bisa tanya di cabang di daerah panjenengan, tentu sudah ada, karena sekarang itu tiap-tiap kabupaten itu sudah ada cabang-cabangnya dan perwakilan. Mungkin ini yang bisa sampaikan, karena untuk bekal kita menghadap kepada Allah. Tanpa bekal kita menghadap Allah, insya Allah kita tidak akan mendapatkan janji Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Priyo. Semoga pelajaran ini akan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah kebaikan yang menjadi cerita atau yang sudah pernah dialami oleh Pak Priyo. Terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Magelang utamanya, dan saudara kita yang mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi sajian hikmah untuk hari ini bersama saudara kita Bapak Supriyo dari Sawangan, Magelang. Semoga kita bisa mendapatkan ibroh dari apa yang pernah dialaminya. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.